saja anak-anak siapkan pena dan buku tulisnya serta buku paketnya supaya apa yang Pak Joko bacakan anak-anak pada menyimak. Oke, sebelum Pak Joko mulai, Pak Joko akan berdoa dulu supaya ilmunya berkah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Baiklah, anak-anak Pak Joko langsung saja buka halaman 23. Di sana Pak Joko akan membacakan teks dari Rumah Limas dan Rumah Joglo. Hari Minggu, ibu mengajak Wati pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Di sana, Wati berkeliling Taman Mini Indonesia dengan menaiki bus wisata. Sepanjang jalan, Wati melihat beragam bentuk rumah adat di Indonesia. Kata ibu, bentuk rumah adat yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Rumah adat penduduk yang berada di daerah perairan seperti danau dan sungai-sungai yang besar biasanya berbentuk panggung. Selain itu, bangunannya pun dibuat dari kayu yang keras dan tahan air. Fungsi rumah panggung adalah mencegah air masuk ke dalam rumah. Contoh rumah panggung adalah Rumah Limas, rumah adat dari Palembang, Sumatera Selatan. Bagaimana bentuk Rumah Limas? Ayo baca penjelasan berikut. Anak-anak menyimak, Pak Joko akan bacakan. Rumah Limas dan Rumah Joglo. Rumah Limas adalah rumah adat dari Palembang, Sumatera Selatan. Rumah adat Palembang disebut Rumah Limas karena memiliki atap yang berbentuk limas. Selain itu, ditandai dengan atapnya yang berbentuk limas. Rumah tradisional ini memiliki lantai yang bertingkat-tingkat. Setiap bagian rumah, terutama dinding dan pintu, diberi ukiran. Saat ini, Rumah Limas sudah mulai jarang dibangun. Hal itu karena biaya pembuatannya lebih mahal dibanding membangun rumah biasa. Oke anak-anak, sekarang kita buka ke halaman 23. Sebelum masuk ke halaman 23, anak-anak Pak Joko tugaskan untuk mencatat yang penting pada halaman 23. Silakan keluarkan buku tulis dan penanya. Oke, di sini Pak Joko akan diktekan kepada anak-anak Pak Joko sekalian. Silakan dibuka buku tulisnya. Fungsi rumah panggung adalah mencegah air masuk ke dalam rumah. Ulangi lagi. Fungsi rumah panggung adalah mencegah air masuk ke dalam rumah. Contoh rumah panggung adalah Rumah Limas yang berasal dari Palembang. Contoh rumah panggung adalah Rumah Limas yang berada di Palembang, tepatnya di Sumatera Selatan. Seperti itu. Selanjutnya kita buka halaman 24. Berbeda dengan Rumah Limas, Rumah Joglo dibuat dari tanah yang ditinggikan dan dipadatkan. Rumah Joglo merupakan rumah adat yang berasal dari Jawa Tengah. Rumah Joglo ditempati oleh penduduk yang tinggal di wilayah daratan atau jauh dari perairan. Rumah Joglo dibangun berdasarkan nilai falsafah dalam sejarah yang dianut masyarakat Jawa. Misalnya, bagian depan Rumah Joglo terdapat pendapa. Pendapa merupakan tempat untuk menyambut tamu. Ulang lagi, bagian depan Rumah Joglo terdapat pendapa. Pendapa merupakan tempat untuk menyambut tamu. Pendapa terlihat terbuka yang mencerminkan keakraban, kerukunan, dan keterbukaan masyarakat Jawa. Jadi fungsinya untuk pendapa itu dilihat kita seperti terbuka karena mereka mencerminkan keakraban, kemudian kerukunan, kemudian keterbukaan masyarakatnya. Jadi
Anak-anak bisa lihat di bagian sebelah sini. Sebelumnya tadi itu rumah limas yang ada gambar uang 10.000 yang lama seperti itu. Jadi rumah joglonya seperti yang ada di sebelah sini. Seperti itu. Oke, Pak Joko lanjutkan. Umumnya bagian atap rumah joglo terdiri atas potongan berbentuk trapesium dan segitiga. Lihat bagian atasnya berbentuk trapesium seperti itu ya. Hampir semua bagian rumah terbuat dari kayu. Sayang, sekarang rumah joglo sulit ditemui. Akan tetapi, rumah joglo masih dapat ditemui di daerah terpencil di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Seperti itu. Jadi untuk saat sekarang ini anak-anak kalau melihat rumah joglo di perkotaan mungkin sulit sekali untuk menemukannya. Akan tetapi anak-anak bisa menemuinya di tempat-tempat atau di daerah terpencil yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Seperti itu. Jadi anak-anak langsung saja Pak Joko memberikan tugas kepada anak-anak Pak Joko tentang perbedaan kedua rumah tersebut. Yang pertama itu rumah limas, yang kedua itu rumah joglo. Pak Joko minta 4 saja dari perbedaan masing-masing rumah adat tersebut. Yang pertama rumah adat dari Palembang yaitu rumah limas, yang kedua itu rumah joglo dari Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Ada 4 soal, selamat mengerjakan. Oke anak-anak, kalau sudah mengerjakan, sekarang kita lanjutkan ke halaman 25. Di sana selain rumah adat dari suatu daerah juga memiliki ciri khas lainnya, yaitu cerita rakyat. Kemudian di daerah Sumatera Selatan mempunyai beberapa cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat dari Sumatera Selatan adalah tentang asal mula Sungai Musi. Bacalah teks cerita rakyat pada bacaan di bawah ini. Seperti itu. Pak Joko bacakan, anak-anak pada menyimak. Asal mula Sungai Musi. Pada zaman dahulu, ada kelompok bajak laut dari negeri Tiongkok yang berlayar ke Selat Bangka. Kelompok bajak laut itu dipimpin oleh seseorang yang disebut kapitan. Suatu hari, mereka tiba di muara sebuah sungai yang sangat lebar. Kapten lalu mencari tahu nama sungai tersebut di peta. Akan tetapi, sungai itu belum memiliki nama di peta. Kapitan memutuskan untuk tinggal di daerah sekitar sungai. Ia kemudian memberi nama sungai ini yaitu Muci. Muci berarti ayam betina. Selain itu, Muci juga merupakan nama Dewi ayam betina yang melambangkan keberuntungan. Sungai tersebut diberi nama Muci karena tanah di sekitarnya kaya akan hasil bumi sehingga dapat memberikan keberuntungan. Di paragraf ketiga, Pak Joko akan bacakan, Kapiten juga melihat penduduk daerah Muci memiliki sikap yang baik. Kaum pria di daerah ini memiliki pergaulan yang luas, ramah, pekerja keras, dan suka menolong. Selain itu, kaum perempuan di daerah ini juga memiliki sikap baik dan menghormati sesama. Dengan memiliki sikap-sikap tersebut, penduduk Muci dapat membaur dengan para pendatang. Selain itu, kebersamaan antar penduduk Muci juga dapat tetap terjaga. Beratus-ratus tahun kemudian, Sungai Muci akhirnya disebut sebagai Sungai Musi. Seperti itu. Jadi ada seorang perompak atau bajak laut yang berlayar, kemudian tibalah di Palembang.
Kemudian bajak laut tersebut melihat peta. Wah, belum ada namanya. Jadi sungai ini saya akan beri nama Nguci. Kemudian si kapten bajak laut tersebut melihat keseharian dari masyarakat tersebut. Orangnya ramah tamah, baik hati, ya, sering gotong royong, bekerja keras. Jadi anak-anak Pak Joko dari kebiasaan orang-orang yang terdahulu, kita harus contoh sikapnya, saling menghormati, kemudian bekerja keras, saling tolong menolong, kemudian ramah, kemudian pergaulan yang luas, cuma pergaulannya yang positif seperti itu. Jadi Pak Joko memberikan tugas kepada anak-anak Pak Joko. Di sana ada 3 paragraf. Jadi anak-anak silakan mencari kalimat utama dari masing-masing paragraf tersebut. Ada 3 paragraf, silakan anak-anak kerjakan untuk soal bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Setelah puas bermain di Taman Mini Indonesia Indah, Ibu dan Wanti pulang. Selama perjalanan pulang, Ibu bercerita dahulu. Ibu pernah pergi ke Bali. Di Bali, Ibu mengunjungi pura yang ada di komplek Pura Bekasi. Pura itu bernama Pura Merayan Selonding. Pura ini dijadikan sebagai tempat menyimpan alat musik tradisional Selonding. Selonding adalah gamelan Bali yang digunakan untuk upacara keagamaan. Silakan dicatat anak-anak. Selonding adalah gamelan Bali yang digunakan untuk upacara keagamaan. Silakan dicatat. Kalau Pak ulangi saja video. Selanjutnya kita buka halaman 26. Bunyi yang dihasilkan dari permainan alat musik mempunyai frekuensi tertentu. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Pak ulangi lagi, silakan dicatat anak-anak. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Bunyi adalah yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Contoh Pak. Contoh kalau kita bermain musik bunyi yang beraturan. Itu beraturan, yang tidak beraturan itu tidak beraturan. Jadi bisa membedakan ya dari bunyi yang beraturan maupun bunyi yang tidak beraturan. Rangkaian bunyi yang memiliki frekuensi beraturan disebut dengan nada. Rangkaian bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak beraturan disebut desak. Contoh desak ada bunyi angin, ombak, dan angin mengalir. Oke, selain ketukan tadi yang tidak beraturan, Pak Joko mencontohkan sebuah hembusan angin. Seperti itu. Kemudian ombak ya yang tidak beraturan, kemudian air mengalir. Seperti itu. Silakan anak-anak dicatat, dibuka halaman 26. Itu kata penting dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, di sini Pak Joko tidak akan memberikan tugas untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 siswa. Seandainya kalau COVID-19 ini sudah berakhir, kalau masih dalam pembelajaran masuk dalam tema pertama, insya Allah Pak Joko akan ajarkan di halaman 26 ini tentang cara membuat tabung seperti kaleng. Kemudian anak-anak silakan baca halaman 26 ini. Contoh praktiknya seperti itu. Kalau selesai atau bulan Agustus kita sudah selesai atau berakhir virus corona ini, Pak Joko akan ulang kembali tentang prakteknya ini.
Pak Joko akan ajarkan kepada seluruh siswa kelas 4. Seperti itu. Oke, tugas hari ini ada 2. Yang pertama mencari perbedaan rumah limas dan rumah joglo, dan yang kedua mencari kalimat utama dalam teks bacaan asal mula Sungai Musi. Selamat mengerjakan. Dan untuk kegiatan hari ini Pak Joko akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi